Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, setiap manusia pasti menginginkan hidup yang tenang. Hidup di mana hati dan pikiran kita damai. Di mana setiap langkah yang kita ambil terasa ringan, dan setiap keputusan yang kita buat terasa jelas. Ketika hati dan pikiran tenang, kita bisa menjalani semua aktivitas dengan bahagia, menikmati setiap momen, dan merasakan kedamaian yang selama ini kita cari. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, hatinya sedang dijaga Allah, pikirannya sedang ditenangkan, dan langkah hidupnya sedang diarahkan ke arah yang baik. Video ini bukan tentang bagaimana menjadi orang paling sukses, bukan juga tentang bagaimana menjadi orang paling hebat. Video ini tentang satu hal yang paling dicari manusia, ketenangan dan kebahagiaan yang bertahan di setiap keadaan. Mari kita mulai perlahan, resapi, jangan terburu-buru, karena bisa jadi satu bagian dari video ini adalah jawaban atas kegelisahan yang selama ini kamu simpan sendiri. Kunci pertama, menerima diri dan keadaan dengan jujur. Banyak orang menjalani hidup dengan wajah yang tampak baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya ada kelelahan yang menumpuk, tanpa pernah benar-benar diberi ruang untuk istirahat. Kelelahan itu bukan selalu berasal dari masalah besar, melainkan dari pertarungan batin yang terus terjadi. Ketika hati menolak kenyataan, pikiran memprotes takdir, dan jiwa merasa hidup seharusnya tidak berjalan seperti ini. Kita sering mengira bahwa ketenangan akan datang ketika keadaan berubah, ketika masalah selesai, ketika orang lain mengerti, atau ketika hidup akhirnya sesuai dengan rencana yang kita susun rapi di kepala. Padahal yang sering kita lupa, ketenangan tidak menunggu hidup menjadi ideal, karena ketenangan justru hadir ketika hati berhenti bermusuhan dengan apa yang sedang terjadi. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, manusia cenderung menyimpan satu pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Kenapa hidupku begini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jika terus dipelihara, ia perlahan menguras energi, melemahkan semangat, dan membuat hidup terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Di titik inilah, banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan sedang melawan masalah, melainkan sedang melawan kenyataan. Dan setiap perlawanan terhadap kenyataan selalu berakhir dengan kelelahan batin, karena takdir tidak pernah bisa dikalahkan oleh penolakan. Menerima diri dan keadaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan yang jarang dimiliki. Hanya hati yang kuat yang mampu berkata dengan jujur, inilah hidupku saat ini, tanpa kebencian, tanpa drama berlebihan, dan tanpa terus menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Banyak orang keliru memahami penerimaan. Mereka mengira menerima berarti menyerah, berhenti berharap, dan berhenti berusaha. Padahal penerimaan justru adalah awal dari usaha yang paling tenang. Karena seseorang yang menerima tidak lagi menghabiskan energinya untuk mengutuk takdir, tetapi mulai memfokuskan dirinya pada langkah yang bisa ia lakukan hari ini. Selama seseorang belum bisa menerima dirinya, ia akan terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia merasa tertinggal, merasa gagal, dan merasa hidupnya salah arah. Seolah semua orang memiliki garis waktu yang sama dan harus sampai di titik yang sama pada waktu yang sama pula. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang unik, dengan waktu, ujian, dan pelajaran yang berbeda-beda. Ketika kita memaksakan diri untuk berjalan di jalur orang lain, disitulah hati mulai kehilangan kedamaiannya, karena kita tidak lagi hidup sesuai dengan kapasitas dan takdir kita sendiri. Menerima diri berarti berhenti menghukum diri sendiri atas masa lalu yang tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi di masa lalu, seburuk apapun keputusannya, semuanya adalah bagian dari proses belajar yang membentuk siapa dirimu hari ini, bukan alasan untuk terus-menerus menyakiti diri sendiri. Orang yang menerima dirinya tidak berkata kasar pada dirinya sendiri saat gagal. Ia tidak mencaci dirinya ketika jatuh, dan tidak membenci dirinya saat belum berhasil. Ia sadar bahwa dirinya adalah manusia yang sedang bertumbuh, bukan makhluk sempurna yang dituntut selalu benar dan selalu kuat. Saat penerimaan tumbuh di dalam hati, hidup terasa sedikit lebih lapang. Bukan karena masalah tiba-tiba hilang, tetapi karena hati tidak lagi dipenuhi tuntutan yang berlebihan. Tidak lagi dicekik oleh kata seharusnya dan harusnya yang selama ini diam-diam melelahkan jiwa. Menerima keadaan juga berarti mengakui bahwa hidup tidak selalu adil menurut logika manusia. Ada orang yang berusaha keras namun hasilnya kecil, dan ada yang tampak mudah namun hasilnya besar. Namun, keadilan Allah tidak selalu tampak di awal, karena seringkali ia baru terasa setelah seseorang melewati proses yang panjang. Ketika seseorang mampu menerima, ia tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ujian datang kepadanya. Ia mulai bertanya, apa makna yang sedang Allah titipkan di balik ujian itu? Dari sinilah lahir kedewasaan batin
yang tidak bisa diperoleh dari hidup yang selalu nyaman. Hati yang menerima bukan berarti tidak pernah sedih atau kecewa. Ia tetap merasakan sakit, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ia tahu bahwa kesedihan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda bahwa hidupnya gagal atau salah arah. Menerima diri juga berarti memberi izin kepada diri sendiri untuk lelah, untuk menangis, dan untuk berhenti sejenak. Tidak semua kelelahan adalah tanda kurang iman. Terkadang itu hanya tanda bahwa kita manusia, dan manusia memang butuh istirahat. Banyak orang runtuh bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena mereka memaksa diri untuk terus kuat tanpa pernah mengakui bahwa hatinya sedang terluka. Penerimaan memberi ruang aman bagi jiwa untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu akan merasakan perubahan yang sangat halus, namun nyata. Napas terasa lebih lega, pikiran tidak terlalu riuh, dan hati tidak lagi tegang menghadapi hari esok yang belum tentu terjadi. Dari penerimaan lahir kesabaran yang tulus, bukan sabar yang dipaksakan. Sabar yang lahir dari penerimaan tidak penuh keluhan, tetapi penuh keikhlasan. Ia tidak berisik, tetapi kuat. Inilah sebabnya, menerima diri dan keadaan adalah kunci pertama menuju hidup yang tenang dan bahagia. Tanpa penerimaan, semua nasihat tentang kebahagiaan hanya akan menjadi kata-kata indah yang sulit dipraktikkan. Namun ketika penerimaan sudah tertanam, bahkan hidup yang sulit pun terasa lebih bisa dijalani. Bukan karena beban hidup berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menambah beban dengan perlawanan yang sia-sia. Dan pada akhirnya hidup yang benar-benar tenang tidak dimulai ketika semua masalah selesai. Hidup yang tenang dimulai ketika hati berhenti bermusuhan dengan takdir dan memilih berdamai dengan diri sendiri sepenuh hati. Kunci kedua, berhenti menggenggam terlalu kuat. Banyak kegelisahan dalam hidup bukan berasal dari apa yang benar-benar terjadi, melainkan dari ketakutan akan kehilangan. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan status, takut kehilangan masa depan yang belum tentu terjadi. Hingga tanpa sadar, hidup kita dihabiskan untuk berjaga terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu pergi. Manusia sering lupa bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, melainkan tentang dititipi. Segala yang ada dalam hidup kita, mulai dari harta, jabatan, hubungan, hingga rencana-rencana indah di masa depan, semuanya hanyalah titipan yang suatu saat bisa berubah, berpindah, atau bahkan hilang tanpa permisi. Namun masalah muncul ketika hati memperlakukan titipan seolah-olah itu adalah milik mutlak. Disitulah rasa takut mulai tumbuh, kegelisahan mulai menguat, dan pikiran tidak pernah benar-benar tenang karena selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk. Semakin kuat seseorang menggenggam sesuatu, semakin besar ketakutannya untuk kehilangan. Dan semakin besar ketakutan itu, semakin sempit ruang tenang di dalam hatinya. Hidup pun terasa seperti berjalan di atas kaca, penuh kewaspadaan, penuh kecemasan, dan minim rasa damai. Berhenti menggenggam terlalu kuat bukan berarti berhenti peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian yang lebih dewasa. Kepedulian yang tidak disertai kepemilikan berlebihan, tidak dibebani rasa takut, dan tidak dipenuhi kecemasan yang melelahkan. Melepas adalah seni mempercayakan. Mempercayakan bahwa apa yang ditakdirkan untuk tinggal tidak akan pergi hanya karena kita melonggarkan genggaman. Dan apa yang memang ditakdirkan pergi tidak akan bisa ditahan meski kita menggenggamnya sekuat tenaga. Banyak orang kelelahan karena terus ingin mengendalikan segalanya. Ia ingin orang lain bersikap sesuai harapannya, ingin keadaan berjalan sesuai rencananya, dan ingin masa depan mengikuti skenario yang ia tulis sendiri. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan kendali penuh kepada manusia. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hati mulai gelisah, pikiran menjadi sibuk, dan muncul rasa cemas yang sulit dijelaskan. Di titik ini bukan keadaan yang menyiksa, tetapi keinginan untuk mengontrol yang berlebihan. Orang yang belajar melepaskan memahami satu hal penting, bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan memastikan hasil. Hasil adalah wilayah Allah, dan hati yang tenang adalah hati yang tahu batas perannya sendiri. Saat kamu berhenti menggenggam terlalu kuat, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hatimu tidak lagi dipenuhi ketegangan. Kamu masih peduli, masih berusaha, masih berharap, tetapi tidak lagi takut berlebihan. Melepaskan juga berarti menerima kemungkinan kehilangan tanpa harus hancur karenanya. Kamu sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bukan hukuman, bukan tanda kegagalan, dan bukan akhir dari segalanya. Orang yang mampu melepaskan tidak kebal terhadap rasa sedih. Ia tetap merasakan kehilangan, kecewa, dan duka. Namun ia tidak tenggelam,
Karena ia tidak menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada sesuatu yang bisa pergi. Banyak orang jatuh bukan karena kehilangan, tetapi karena selama ini mereka menjadikan yang fana sebagai sandaran utama. Ketika sandaran itu hilang, seluruh hidup ikut runtuh. Berhenti menggenggam terlalu kuat mengajarkan kita untuk memindahkan sandaran hati dari makhluk menuju Sang Pencipta, dari sesuatu yang rapuh menuju sesuatu yang kekal. Ketika hatimu bersandar kepada Allah, kamu tidak lagi panik saat keadaan berubah. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak putus asa. Kamu tetap berharap, tetapi tidak hancur saat harapan itu tertunda. Ada ketenangan yang lahir saat seseorang berkata dalam hatinya, "Aku sudah berusaha semampuku. Selebihnya aku serahkan." Kalimat sederhana ini mampu meredam banyak kegelisahan yang selama ini memenuhi dada. Hidup memang tidak meminta kita untuk pasrah tanpa usaha, tetapi juga tidak meminta kita untuk mengendalikan segalanya. Di antara usaha dan tawakal, disitulah ruang damai itu berada. Ketika kamu belajar melepaskan, kamu tidak lagi terlalu takut pada masa depan. Kamu sadar bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus dikejar dengan kecemasan, melainkan disambut dengan kesiapan dan kepercayaan. Hati yang tidak menggenggam terlalu kuat, lebih mudah bersyukur. Ia menikmati apa yang ada, tanpa terus-menerus takut kehilangannya. Ia hadir sepenuhnya di hari ini, bukan terjebak di kekhawatiran tentang esok hari. Dan disitulah ketenangan mulai menetap. Bukan ketenangan karena hidup aman, tetapi ketenangan karena hati tidak lagi bergantung pada sesuatu yang rapuh. Berhenti menggenggam terlalu kuat adalah keputusan sunyi yang mengubah cara kita menjalani hidup. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus diawasi, tetapi perjalanan yang bisa dijalani dengan napas yang lebih lega. Ketika genggaman dilonggarkan, hati menemukan ruang. Dan ketika hati memiliki ruang, kebahagiaan memiliki tempat untuk singgah. Kunci ketiga, menata pikiran. Bukan sekadar keadaan. Banyak orang mengira bahwa jika keadaan hidupnya membaik, maka pikirannya akan ikut tenang. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Keadaan boleh saja berubah, masalah boleh saja berkurang. Tetapi jika pikiran tidak pernah ditata, kegelisahan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk berlari jauh ke depan, atau tertinggal jauh ke belakang. Ia jarang tinggal di saat ini. Ia sibuk membayangkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi, atau menyesali kejadian lama yang tidak lagi bisa diubah. Di antara masa depan dan masa lalu itulah ketenangan perlahan terkikis. Overthinking seringkali kita anggap sebagai tanda kepedulian atau tanggung jawab. Padahal, tidak semua yang dipikirkan perlu dipikirkan. Banyak pikiran hanya berisi ketakutan, asumsi, dan dugaan yang tidak memiliki dasar nyata. Tetapi tetap kita beri ruang besar di dalam kepala. Pikiran yang tidak dijaga bisa menjadi sumber kelelahan paling sunyi. Tubuh mungkin sedang duduk diam, tetapi batin berlari tanpa henti. Hati terasa lelah tanpa sebab yang jelas, karena ia terus diseret oleh pikiran yang tidak pernah diajak berhenti. Menata pikiran bukan berarti mengosongkannya sama sekali, tetapi menyadari mana yang perlu diperhatikan dan mana yang perlu dilepaskan. Tidak semua kemungkinan harus dianalisis, tidak semua skenario harus disiapkan, dan tidak semua kekhawatiran pantas dipercaya. Seringkali kita menderita bukan karena kenyataan hari ini, tetapi karena cerita yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Kita membayangkan kegagalan, penolakan, dan kehilangan, lalu bereaksi seolah semua itu sudah benar-benar terjadi. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Ketika pikiran dibiarkan memimpin tanpa arah, ia akan membawa kita ke tempat yang paling melelahkan. Tetapi ketika pikiran ditata dengan kesadaran, ia menjadi sarana untuk memahami hidup dengan lebih jernih. Orang yang hidupnya tenang, bukan orang yang tidak berpikir, melainkan orang yang tahu kapan harus berpikir dan kapan harus berhenti. Ia tidak memaksa dirinya memikirkan hal-hal yang memang berada di luar jangkauan kendalinya. Salah satu sumber ketenangan terbesar adalah kemampuan untuk kembali ke saat ini. Menyadari napas, menyadari tubuh, dan menyadari bahwa pada momen ini, kita masih diberi hidup, masih diberi kesempatan, dan masih diberi ruang untuk berusaha. Hari ini tidak perlu dibebani oleh semua kemungkinan hari esok. Hari ini cukup untuk dijalani hari ini. Ketika kita memaksa pikiran memikul beban masa depan yang belum datang, kita sedang mencuri ketenangan dari diri sendiri. Menata pikiran juga berarti berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Kita sering menuntut diri terlalu tinggi, seolah-olah semua hal harus selesai sekaligus. Padahal hidup berjalan setahap demi setahap. Pikiran yang sederhana melahirkan hidup yang lebih lapang. Ketika tuntutan di kepala berkurang, ruang di hati bertambah. Dan ketika ruang di hati bertambah,
rasa syukur lebih mudah tumbuh. Ada kelegaan besar ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua masalah perlu solusi hari ini. Beberapa hal cukup dihadapi dengan kesabaran dan kepercayaan. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran bukanlah kemalasan, melainkan kebutuhan. Seperti tubuh yang butuh tidur, pikiran pun butuh jeda agar tidak runtuh oleh beban yang terus menumpuk. Banyak orang merasa jauh dari ketenangan karena terlalu percaya pada isi pikirannya sendiri. Padahal pikiran hanyalah suara, bukan kebenaran mutlak. Ia datang dan pergi, berubah dan beralih, tergantung kondisi hati. Ketika kamu belajar mengamati pikiran tanpa harus mengikutinya, kamu menemukan jarak yang sehat antara dirimu dan kegelisahan. Kamu tidak lagi larut, tidak lagi terseret, dan tidak lagi tenggelam. Menata pikiran juga berkaitan erat dengan iman. Ada saatnya berpikir adalah bentuk ikhtiar, dan ada saatnya berhenti berpikir adalah bentuk tawakal. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Saat kamu menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Allah, pikiran perlahan belajar untuk tenang, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati tahu bahwa ia tidak sendirian memikul beban hidup. Hati yang tenang bukanlah hati yang bebas dari pikiran, tetapi hati yang tidak dikuasai oleh pikiran. Ia menggunakan pikiran seperlunya, lalu kembali bersandar pada keyakinan. Disitulah kedamaian sejati mulai terasa. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena pikiran tidak lagi menjadi medan perang yang melelahkan. Ketika pikiran tertata, hidup terasa lebih bersahabat. Kamu bisa menikmati hal-hal kecil, menghargai proses, dan menjalani hari dengan napas yang lebih panjang. Menata pikiran adalah pekerjaan batin yang sunyi, tetapi hasilnya nyata. Ia tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Dan saat pikiran mulai tenang, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak selalu menunggu keadaan berubah. Karena seringkali kebahagiaan lahir ketika pikiran berhenti melawan kehidupan. Kunci keempat, menyederhanakan keinginan. Banyak orang merasa hidupnya berat, bukan karena kekurangan, melainkan karena keinginannya terlalu banyak. Hati manusia seringkali tidak kelelahan karena tidak punya, tetapi karena terus menginginkan hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar ia butuhkan. Keinginan adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika keinginan tidak dijaga, ia berubah menjadi tuntutan yang membebani batin. Sedikit saja hidup tidak sesuai harapan, hati langsung gelisah, seolah kebahagiaan selalu tertunda sampai semua keinginan terpenuhi. Kita hidup di dunia yang setiap hari mengajarkan untuk ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, dan lebih diakui. Tanpa sadar, standar bahagia pun ikut naik, sementara kapasitas hati tetap sama, bahkan seringkali kelelahan. Semakin banyak yang kita inginkan, semakin sempit ruang damai di dalam diri. Pikiran dipenuhi daftar yang belum tercapai, hati dipenuhi rasa kurang, dan hidup dijalani dengan perasaan tertinggal, meski sebenarnya sudah cukup. Menyederhanakan keinginan bukan berarti berhenti bermimpi, atau berhenti berusaha. Ia adalah seni memilah mana yang benar-benar penting bagi jiwa, dan mana yang hanya memuaskan ego sesaat. Ketika seseorang menyederhanakan keinginannya, ia mulai hidup dengan lebih sadar. Ia tidak lagi mengejar segalanya, tetapi memilih dengan tenang apa yang ingin ia rawat, dan apa yang bisa ia lepaskan. Banyak keinginan lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari perbandingan. Kita ingin karena melihat orang lain punya, bukan karena kita benar-benar membutuhkan. Dan dari perbandingan itulah, rasa tidak cukup terus tumbuh. Orang yang hidup sederhana tidak berarti hidupnya kecil. Justru jiwanya luas, karena tidak dipenuhi ambisi yang berisik. Ia berjalan dengan ritme sendiri, tidak terburu-buru, dan tidak merasa harus selalu sampai lebih dulu. Ketika keinginan dikurangi, beban hidup ikut berkurang. Kita tidak lagi memaksa diri untuk memenuhi standar yang tidak kita tetapkan sendiri. Hati pun punya lebih banyak ruang untuk bernapas. Kesederhanaan melatih kita untuk menghargai apa yang ada, bukan sebagai bentuk pasrah, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari penambahan, seringkali ia datang dari pengurangan. Hidup yang sederhana membuat kita lebih mudah bersyukur, dan syukur adalah pintu kebahagiaan yang paling sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar hal lain. Ketika hati terbiasa merasa cukup, ia tidak mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Ia tidak merasa rendah ketika tertinggal, dan tidak merasa tinggi ketika berada di depan. Menyederhanakan keinginan juga berarti menyederhanakan ekspektasi terhadap hidup dan terhadap manusia. Kita berhenti berharap terlalu tinggi kepada orang lain, sehingga tidak mudah kecewa. Banyak luka batin lahir dari harapan yang berlebihan. Kita berharap orang selalu mengerti, selalu hadir,
dan selalu sesuai dengan keinginan kita. Padahal manusia juga terbatas dan seringkali tidak mampu memenuhi semua harapan itu. Saat ekspektasi diturunkan, kedamaian naik. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak mudah merasa dikhianati oleh keadaan. Kesederhanaan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal emosi. Kita tidak perlu menampung semua drama, semua konflik, dan semua pembuktian. Tidak semua hal perlu direspons. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kita berjalan bukan untuk dipuji, tetapi untuk bertumbuh. Orang yang menyederhanakan keinginannya tahu bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak semua orang harus sampai di tempat yang sama. Yang terpenting adalah sampai dengan hati yang utuh. Dalam kesederhanaan, kita belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu terlewat. Waktu yang tenang, obrolan yang jujur, dan kehadiran yang penuh. Semua itu terasa cukup. Kesederhanaan mengajarkan kita bahwa bahagia tidak selalu berarti memiliki lebih banyak, tetapi seringkali berarti menginginkan lebih sedikit. Ketika keinginan tenang, pikiran ikut tenang. Ketika pikiran tenang, hati pun menemukan rumahnya. Dan di sanalah kebahagiaan mulai menetap, tidak lagi berisik, tetapi hangat dan bertahan. Kunci kelima, menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah. Pada akhirnya setelah manusia berusaha menerima dirinya, belajar melepas genggaman, menata pikiran, dan menyederhanakan keinginan, ia akan sampai pada satu kesadaran paling mendasar dalam hidup, bahwa hatinya membutuhkan sandaran yang tidak rapuh, tidak berubah, dan tidak bisa meninggalkan. Hati manusia terlalu lembut untuk terus bersandar pada dunia. Dunia selalu berubah, manusia selalu berjarak, keadaan selalu bergerak, dan apapun yang bersifat duniawi, pada akhirnya akan berkurang, berganti, atau pergi. Jika hati menggantungkan ketenangannya pada sesuatu yang tidak tetap, maka kegelisahan akan selalu menemukan jalannya. Banyak orang merasa lelah bukan karena kurang usaha, tetapi karena salah sandaran. Ia berharap pada manusia yang terbatas, menggantungkan bahagia pada keadaan yang tidak pasti, dan menitipkan ketenangan pada sesuatu yang suatu hari bisa runtuh. Ketika sandaran itu goyah, hati ikut goyah. Ketika sandaran itu hilang, hati pun kehilangan arah. Bukan karena manusia lemah, tetapi karena ia mencoba bersandar pada sesuatu yang memang tidak diciptakan untuk menahan beban jiwa. Menyandarkan hati kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, dan bukan berarti menutup mata dari kenyataan hidup. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa manusia memiliki batas dan Allah tidak memiliki batas. Saat hati bersandar kepada Allah, usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Kita bekerja, berdoa, dan berharap, namun hati tetap tenang meski hasil belum terlihat. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berserah. Berserah bukan tanda kekalahan, tetapi tanda kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya daripada apa yang diinginkan hambanya. Ketika doa belum terjawab, hati yang bersandar tidak langsung kecewa. Ia yakin bahwa penundaan bukan penolakan, dan diam bukan tanda Allah tidak mendengar. Ada banyak hal dalam hidup yang baru kita pahami setelah waktu berlalu. Luka yang dulu terasa menyakitkan, ternyata menjadi jalan kedewasaan. Kehilangan yang dulu terasa menghancurkan, ternyata menjadi pintu bagi hal yang lebih baik. Hati yang dekat dengan Allah tidak selalu bebas dari ujian, tetapi ia memiliki pegangan saat diuji. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Menyandarkan hati kepada Allah membuat seseorang tidak mudah sombong saat berhasil, dan tidak mudah hancur saat gagal. Karena ia sadar, semua yang datang adalah titipan, dan semua yang pergi adalah pelajaran. Di saat dunia terasa bising, hati yang bersandar memiliki tempat untuk pulang. Ia menemukan ketenangan dalam doa, kekuatan dalam zikir, dan arah dalam keheningan. Bukan karena hidup menjadi sunyi, tetapi karena hati tidak lagi membutuhkan keramaian untuk merasa utuh. Ia cukup dengan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipamerkan. Ketenangan itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar berserah. Hati yang bersandar tidak kebal terhadap kesedihan, tetapi ia tidak larut di dalamnya. Ia tahu bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan setiap malam memiliki pagi. Ketika seseorang menjadikan Allah sebagai sandaran utama, ia tidak lagi takut berlebihan pada masa depan. Ia tahu bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar, dan apa yang bukan untuknya
tidak akan menjadi miliknya. Kepercayaan ini melahirkan ketenangan yang mendalam, bukan ketenangan karena hidup aman, tetapi ketenangan karena hati yakin bahwa apapun yang terjadi, ia berada dalam penjagaan Allah. Menyandarkan hati kepada Allah juga berarti mengembalikan urusan yang bukan milik kita. Kita tidak lagi memikul beban yang seharusnya dipikul oleh takdir. Di titik ini hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang melelahkan, tetapi perjalanan yang penuh makna. Setiap langkah dijalani dengan kesadaran. Setiap ujian diterima dengan lapang. Orang yang hatinya bersandar kepada Allah tidak selalu hidup tanpa masalah, tetapi hidupnya memiliki arah. Ia tahu kemana harus kembali ketika lelah, dan kepada siapa harus mengadu ketika sesak. Dan di sanalah kebahagiaan sejati berdiam. Bukan kebahagiaan yang berisik, tetapi kebahagiaan yang tenang. Bukan kebahagiaan karena dunia memberi, tetapi kebahagiaan karena hati percaya. Dan pada akhirnya, hidup yang benar-benar tenang dan bahagia di setiap saat, bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi tentang memiliki sandaran yang tidak pernah goyah. Ketika hatimu bersandar sepenuhnya kepada Allah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berguncang, dan manusia boleh datang dan pergi, tetapi hatimu tetap pulang. Dan itulah kunci terakhir, kunci yang mengikat semua kunci sebelumnya, kunci yang menjadikan hidup tidak hanya dijalani, tetapi dimakna. Sampai di titik ini, mungkin kamu menyadari satu hal penting, bahwa hidup yang tenang dan bahagia bukan tentang memiliki segalanya, bukan tentang hidup tanpa masalah, dan bukan tentang dunia yang selalu berpihak. Hidup yang tenang dimulai ketika hati berhenti melawan diri sendiri, berhenti melawan kenyataan, dan berhenti menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang rapuh. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Kamu tidak harus sampai di mana-mana untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu pulang ke hatimu sendiri, lalu menyandarkannya kepada Allah dengan penuh percaya. Jika hari ini hidupmu masih berat, itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu sedang diproses. Jika hari ini doamu belum terjawab, itu bukan tanda Allah jauh. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih tepat dari yang kamu bayangkan. Teruslah berjalan. Pelan tidak apa-apa, lelah boleh, berhenti sejenak pun tidak masalah. Asal jangan menyerah pada putus asa, karena selama hatimu masih mau berserah, selama itu pula ketenangan akan selalu menemukan jalannya. Dan jika video ini terasa berbicara tentang hidupmu, jika ada satu kalimat saja yang membuat hatimu lebih ringan, jangan disimpan sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.